Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadhani dari kelas 12 IPA 4, nomor urut absen 22. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau biasa disingkat dengan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI ini atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia ini dibentuk untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan untuk merubah atau membuat Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dibentuk oleh D.N. Aidik yang saat itu merupakan ketua dari Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Letkol Agung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pengawal pasukan istana memimpin kelompok yang dianggap loyal kepada PKI atau Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang target dibunuh secara langsung di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa ke lubang buaya. Selang beberapa hari, ke-7 jenazah tersebut ditemukan. Perwira TNI AD atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni 1922. Ia wafat di Lubang Buaya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Dia wafat pada usia 43 tahun. Letnan Jenderal Ahmad Yani merupakan Komandan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD. Ia dibunuh oleh anggota Gerakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada saat mencoba menculik dia dari rumahnya. Korban yang kedua adalah Mayor Jenderal Raden Suprapto. Ia lahir pada tanggal 20 Juni 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia wafat di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan salah satu korban dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau biasa disingkat dengan G30 SPKI. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Korban yang selanjutnya, yang ketiga, adalah Mayor Jenderal Mas Tirtadarmo Haryono. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur
pada tanggal 20 Januari 1924. Ia wafat di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965. Ia wafat pada usia 41 tahun. Ia merupakan salah satu korban dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Keempat, korban selanjutnya yang menjadi korban peristiwa G30 SPKI adalah Mayor Jenderal Suswondo Parman. Ia lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, 18 Agustus 1918 dan wafat di Jakarta, Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia meninggal dibunuh oleh G30 SPKI. Ia mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Kemudian korban selanjutnya adalah Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Ia lahir di Baligi, Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni tahun 1925. Ia wafat di Jakarta, Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Ia wafat pada usia 40 tahun. Ia merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan yang keenam adalah Sutoyo, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Ia lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus 1922. Ia wafat pada tanggal 1 Oktober 1965 pada usia 43 tahun. Ia merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban Gerakan 30 September. Ia diculik dan kemudian dibunuh. Ia merupakan salah satu pahlawan revolusi di Indonesia. Sementara itu, Panglima TNI HH Nasution yang jadi target utama berhasil meloloskan diri, tetapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan juga ajudannya yang bernama Letu Pierre Andreas Tendean diculik dan ditembak di Lubang Buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Andreas Tendean ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Langkah pertama yang dilakukan untuk menumpas G30 SPKI
atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah menetralisasikan pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kegagalan G30 SPKI telah membuka tabir kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Rakyat terbuka matanya dan mengetahui dengan jelas siapa kawan dan siapa lawannya. Rakyat menjadi sadar bahwa G30 SPKI atau Gerakan September 30 biasa disingkat dengan Gestapo telah mengakibatkan ketidakstabilan politik. Peristiwa tersebut telah menjadi lembar hitam bagi perjalanan sejarah Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September, rakyat menuntut Soekarno untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur-unsur pemerintahan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya dibunuh dan ditangkap. Berbagai kelompok masyarakat juga ikut menghancurkan markas-markas PKI atau Partai Komunis Indonesia yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Pada akhir tahun 1965 diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung Partai Komunis Indonesia atau PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila adalah tanggal 1 Oktober, tepat sehari setelah peristiwa G30 SPKI. Kemerdekaan Indonesia pada saat itu baru saja menginjak 2 dekade. Namun, kemerdekaan terus diuji dengan berbagai pemberontakan yang ingin merubah ideologi Pancasila. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah salah satunya. Mereka ingin merubah Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Saya akan membacakan isi dari Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah membaca isi dari Pancasila tersebut, dapat kita ketahui bahwa peristiwa G30 SPKI ini amat sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya karena nilai ketuhanan yang Maha Esa, tetapi juga pada nilai-nilai yang lainnya. Baiklah, cukup sampai di sini. Sekian penjelasan singkat tentang G30 SPKI dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.